Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usini wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ila akhir ayat. Wa qala nabiyul karim bismillahirrahmanirrahim, ni'matani maghbunun fihi ma katsiran minan nas as-sihhatu wal faragh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahin nabiyil karim. Jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ittihad atau Persatuan, mudah-mudahan Allah memuliakan dan memberkahi kita serta merahmatinya. Pada kesempatan yang baik, di hari yang baik, khatib akan menyampaikan satu taujih, yaitu 7 kunci sukses. Allah dengan jelas dan tegas di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 sampai 11. Betapa gamblang dan rincinya mengenai langkah-langkah menuju sukses itu. Dan Allah menyatakan dengan kata yang pasti, kode pasti. Pasti apa? Aflaha, sukses, berhasil. Kalau Allah menyatakan sukses, pasti suksesnya. Asal benar-benar mengikuti ketentuan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, al-mu'minun, orang-orang yang memiliki keyakinan. Contoh yang sangat jelas adalah Nabi Ulul Azmi. Adalah orang azmi itu punya keyakinan yang kuat. Besok suasana Idul Adha, betapa kuatnya keyakinan Nabi Ibrahim dalam berdoa, walaupun dalam 80 tahun sebagian kaum mengatakan baru dikarunia anak, yaitu Ismail. Ismail adalah Isma, bahasa Ibrani Ismail, Isma yang mendengarkan Allah. Seperti apa keimanannya? Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Keyakinannya pokoknya saya akan pergi menuju Allah untuk minta petunjuk. Dengan keyakinan itu, walaupun disuruh berjalan dari Syam sampai Mekah, dulu namanya Lembah Hijaz, kurang lebih 2000 km antara Jakarta sampai Makassar. Syam sekarang adalah Syria, Palestina, Lebanon, dan Jordania. Ini adalah tentang keyakinan. Berbahagialah orang yang memiliki keyakinan. Para ulama menyatakan i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman yang menyeluruh hati, lisan dan perbuatan, menunjukkan, menegakkan salah satunya tiang-tiang keimanan yang 6 itu.
Di antaranya adalah tegaknya sholat. Di nomor 2 ini, alladzinahum fi sholatihim khashi'un, adalah orang-orang yang benar-benar sholatnya khusyuk. Khusyuk adalah dia sendiri dan Allah yang tahu. Tapi sinyal untuk menuju kekhusyuan, para ulama menggambarkan ada 5 menuju kekhusyuan itu. Yang pertama, saat mendengar azan yang sampai ke uzun, dia segera bersiap-siap, tanggap terhadap panggilan Allah itu. Yang pertama itu. Yang kedua, dia segera menutup aurat. Menutup aurat itu berlaku sebelum, saat, dan setelah sholat. Yang ketiga, memakai pakaian yang bersih, badan yang bersih, seperti sekarang mau sholat Jumat. Yang keempat, merapatkan saf. Berlaku ketika khutbah, saat khutbah naik mimbar, saf sudah rapat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Ini adalah sinyal dan dipastikan pasti sholat berjamaah. Ketika kita begitu azan, tinggalkan jual beli, tinggalkan aktivitas dunia, memanggil seruan itu, pasti akan menang. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kemenangan, pasti akan sukses. Ini janji Allah. Yang pertama iman, yang kedua menegakkan sholat. Dan sholat yang benar-benar tegak itu pasti akan memproteksi. Ini nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian. Sholat yang benar itu adalah pasti akan memproteksi dari perbuatan keji dan munkar. Tidak ada perzinahan, tidak ada maksiat, tidak ada khawat dan seterusnya. Utlu ma uhiya ilaikum minal kitab wa aqimis shalah. Sebelum sholat itu, ilmui dulu sholat dengan membaca kitab itu sendiri, syarat sah sholat dan seterusnya, baru tegakkan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, sholat yang benar-benar itu, tanha, akan menjadi proteksi anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Senantiasa ingatlah kepada Allah. Setelah sholat itu ingat kepada Allah. Tegakkan sholat dimanapun berada. Artinya pakai rangkaian sholat itu dalam aktivitas sehari-hari. Ini yang disebut orang yang menang, kata Allah. Iman yang kuat, sholat yang tegak. Dan sedekat-dekatnya hamba adalah saat sujud. As-salatu mi'rajul mu'minin. Dan seterusnya. Yang ketiga adalah kesuksesan setelah iman dan sholat. Berpaling dari hal-hal yang tidak berfungsi, yang tidak ada gunanya. Wallazinahum 'anil lagwi mu'ridun. Lago itu saat khutbah ngobrol lago, sia-sia. Bahkan untuk mengingatkan temannya dengan gerakan bibir saja adalah sia-sia. Menggerak-gerakan pasir ke kiri ke kanan adalah sia-sia. Bahkan mengagumi mobil orang saat lewat adalah sia-sia. Nongkrong di pinggir jalan, berbicara tanpa bingkai keimanan adalah sia-sia. Anil lagwi mu'ridun. Anil lagwi mu'ridun. Dari perbuatan yang sia-sia dia berpaling. Dari 3 poin ini, sudahkah kita dapatkan untuk kesuksesan itu sendiri? Atau kita masih ngobrol ngalor ngidul yang sia-sia, yang akan menimbulkan dosa, bahkan ghibah, namimah, fitnah dan seterusnya. Dan yang keempat, orang yang sukses itu walladzinahum lizzakati fa'ilun. Orang yang tegak dalam membersihkan hartanya. Zakat itu artinya bertambah, bertumbuh dan akan membersihkan harta. Zaki, membersihkan harta. Fa'ilun, senantiasa dikerjakan. Dia mengetahui walladzinahum, dan mereka itu mengetahui fi amwalihim haqqum ma'lum. Di dalam hartanya itu ada yang dipermaklumkan, ada kepemilikan orang lain, yaitu 2,5%. Orang seperti itu adalah akan sukses, hartanya berkah dan bertambah. Seperti sahabat Abdurrahman bin Auf, dengan banyak sedekah, jelas zakatnya dikeluarkan, dengan banyak sedekah, infak dan seterusnya, hartanya semakin bertambah. Dan gudang penampungan hartanya pun hampir-hampir tidak cukup.
Karena beruntung terus, sukses terus. Inilah orang keempat yang senantiasa sadar akan zakat. Yang kelima, orang sukses itu, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Orang sukses itu walladzinahum li furujihim hafizun. Orang yang senantiasa menjaga farjinya. Tadi dalam mukadimah sebutkan dua nikmat yang senantiasa disia-siakan manusia. Kebanyakan manusia itu menyia-nyiakan nikmat itu apa? As-sihat wal faragh, nikmat sehat dan sempat. Kadang-kadang sehat dan sempat ini lebih banyak dihiasi dengan maksiat. Nauzubillah. Kita berbadan kuat, berharta hebat, malah digunakan kesia-siaan dan kemaksiatan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Orang sukses adalah orang yang senantiasa menjaga farjinya. Maka Nabi menyatakan bahwa Ali itu adalah karramallahu wajhah, orang yang dimuliakan wajahnya, karena sejak masuk Islam di usia antara 9 dan 10 tahun dia tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Nauzubillah, di zaman media yang serba canggih ini, yang serba masif ini, maksiat itu semakin berada di kelopak mata. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini orang yang kelima, orang yang sukses adalah yang senantiasa menjaga kemaluannya. Nauzubillah, kalau kita lihat data yang akurat dari ahli seksolog, maaf Dr. Boyke, dari 10 orang di perkotaan gadis ini hanya 2 orang yang dikatakan masih virgin atau utuh. Nauzubillah. Inilah ketika salatnya tidak khusyuk, maka dia pun tidak bisa menjaga farjinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, kecuali dia salurkan kepada istrinya atau kepada budak-budak belian yang sekarang tidak ada, dan itu adalah tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tapi barang siapa mencari-cari selain itu, nauzubillah, di dunia perselingkuhan sekarang, terpaksa dijelaskan khutbah ini. Allah menjelaskan orang mencari selain itu, zina dan sebagainya, selingkuh dan seterusnya, adalah orang-orang yang melampaui batas. Saya sampaikan seperti ini, saya berangkat dari membaca sebuah artikel di media yang cukup terkenal, betapa mudahnya orang melakukan kemaksiatan, salah satunya adalah perselingkuhan dan seterusnya. Nah, Allah. Yang keenam, walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini untuk petugas panitia Idul Adha. Di sini dibuktikan orang-orang yang salat khusyuk akan berdampak kepada amanah. Walladzinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Terhadap kepercayaan, terhadap janji, dia senantiasa memelihara amanat dan janjinya itu. Minimal seperti Nabi dan para sahabatnya, sehingga disebut Al-Amin, karena pemelihara amanat, terpercaya. Minimal seperti sahabat As-Siddiq yang selalu benar dalam perkataannya. Ini yang keenam. Dan yang ketujuh ditutup dengan kata salat lagi, walladzinahum ala sholawatihim yuhafizun. Dan mereka adalah yang senantiasa menjaga salat-salat 5 waktu, salat maktubah. Paling tidak salatnya itu 35 kali takbiratul ula atau takbiratul ihram mengiringi imam. Karena satu hari 5 kali kan salat takbiratul ihram itu. Kali 7 35 kali insyaallah. Yuhafidun, senantiasa dipeliharanya salat itu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu kepada orang beriman itu diwajibkan dan sudah ditetapkan, sudah dituliskan waktu-waktunya. Artinya bagi setiap laki-laki khusus yang di sini, salat itu adalah tepat waktu dan tepat tempatnya. Bagi laki-laki itu salatnya di masjid tepatnya, bahkan Rasulullah mengancam siapa yang mendengar azan tapi dia salat sengaja di rumah tanpa uzur, kumpulkan kayu bakar untuk dibakar rumah itu. Nabi menyatakan
Dalam hadis riwayat Umar itu bahwa sholat berjamaah itu adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Bahkan 27 darajah akan mendapatkan pahalanya. Allah menjawab dengan kata-kata yang indah. Ulaika humul warisun. Mereka itulah yang mendapatkan warisan, yang akan mewarisi surga. Di sini disebutkan alladzina yarisuna firdaus. Surganya itu enggak tanggung-tanggung, itu surga yang paling tinggi, surganya para nabi dan rasul. Hum fiha khalidun. Mereka abadi dalamnya. Semoga 7 kunci sukses ini sedikit demi sedikit masuk ke dalam iman kita, dada kita, dan kita belajar untuk memperbaiki diri, karena kita pasti akan mati. Pasti akan mati, dan semakin hari semakin dekat kematian itu. Oleh karena itu, ingat, walaupun pasti akan mati, kematian itu adalah sebuah misteri. Misteri waktu, misteri sebab, dan misteri tempat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hei orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wajib disampaikan oleh khatib karena ini rukun khutbah. Buktikan iman dan takwa kalian supaya terpelihara keduanya, senantiasa mencari teman yang benar. Wa kunu ma'as shadiqin, bersamailah orang-orang yang benar. Pergaulan itu sangat tajam pengaruhnya terhadap diri kita. Sebaik-baik apapun setelah bergaul, maka celaka kita. Nauzubillah. Hei orang beriman, seruan yang kedua di surat 33. Bertakwalah kepada Allah. Nyatakan iman dan takwa kepada Allah itu dengan bertutur kata yang jujur. Jujur dalam hati, jujur pada lisan, dan terlihat dalam perbuatan. Yuslih lakum a'malakum. Allah pasti perbaiki kinerja kalian, kata Allah, berawal dari kejujuran. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti, diawali kepastian, akan ampuni dosa-dosa kalian. Mulai sekarang belajar jujur. Saya mengajak pada diri sendiri, karena banyak manusia ini yang bohong daripada jujurnya, baik terhadap diri sendiri, kepada orang lain, kepada anak, kepada istri, dan seterusnya. Kebohongan itu menjelimuti diri kita sendiri. Wa yaghfir lakum dzunubakum, hadiahnya adalah akan diampuni dosa kita. Allah menyatakan, wa may yuti'illah wa rasulah. Ingat, cukupkan ketaatan itu untuk Allah dan Rasulnya, dan kepada pemimpin yang taat pada Allah dan Rasulnya. Faqad faz, pasti menang. Fauzan azima, dengan kemenangan yang besar. Jamaah, mari kita beristighfar. Barangkali di waktu-waktu lalu kita masih jauh untuk mendapatkan kunci kesuksesan itu. Astagfirullah. Astagfirullah.
Astagfirullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari resah, gelisah, gundah gulana dan bersedih hati. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari lemah dan malas. Lemah untuk salat berjamaah dan malas untuk tilawah. Wa na'udzubika minal jubn wal bukhl. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari memiliki sifat pengecut, penakut, kikir dan kedekut. Wa na'udzubika min ghalabatid dayn. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang lain. Rabbana ya Allah taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.